menjelaskan mengenai keuntungan dari menggunakan layer model ini. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Keuntungan dari menggunakan layer bisa kita lihat pada gambar berikut ini, di mana individu-individu ini merupakan bagian dari sistem yang dapat mendesain protokolnya. Lalu mereka ini masih dapat melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai protokol dan referensi model-modelnya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar berikut. Referensi model yang pertama adalah OSI model yang memiliki 7 layer. Lalu yang kedua adalah TCP/IP model yang memiliki 4 layer. Sebenarnya sebuah jaringan model ini hanyalah sebuah representasi saja untuk operasi jaringan. Dan model-model ini bukanlah merupakan sebuah aktualisasi dari jaringan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai TCP/IP model, di mana TCP/IP model ini mempunyai 4 kategori fungsi agar komunikasi dapat menjadi sukses. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan menggunakan gambar. Ini adalah TCP/IP model. Dari ini adalah layer pertama dari TCP/IP model, yaitu application. Di mana jaringan dapat mempresentasikan data ke user beserta dengan encoding dan kontrol dialognya. Lalu yang kedua adalah transport. Layer ini mendukung komunikasi yang berbeda perangkat dan berbeda juga jaringannya. Lalu yang ketiga ada internet. Internet ini jaringan mencari jalur terbaik agar dapat melintasi network. Lalu yang keempat adalah network access. Di sini adalah jaringan itu dapat mengontrol perangkat keras dan medianya untuk dapat melewati network. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai proses dari komunikasi, di mana sender dan receiver itu sama-sama mendapatkan informasi mengenai data yang mereka kirim melalui jaringan. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan menggunakan gambar. Di sini kita menggunakan TCP/IP model, dan kita andaikan saja ini adalah sender, dan di sini adalah receiver. Dan pada layer ini data dikirimkan dari sender ke receiver, dan mereka lah yang mengatur jalannya proses dari pengiriman data tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai OSI model, di mana OSI model ini memiliki 7 layer. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Yang pertama ada physical layer, berfungsi mendefinisikan media transmisi. Lalu yang kedua adalah data link, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit pada data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Lalu yang ketiga ada network, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP. Lalu yang keempat ada transport, berfungsi untuk memilah-milah atau memecah-mecah paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Lalu yang kelima ada namanya session, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara dan dihancurkan. Lalu yang keenam ada presentation, berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Lalu yang ketujuh ada namanya application. Ini adalah antarmukanya. Kalau tadi saya menjelaskan
TCP/IP model dan OSI model. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara model OSI dan TCP/IP. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan melalui gambar. Di sini ada OSI model dan TCP/IP model. Pada layer pertama dan kedua pada OSI model, itu mereka sedang mendiskusikan prosedur yang diperlukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk data melalui jaringan. Lalu yang ketiga, network. Lalu yang ketiga ada network, dan pada TCP/IP itu ada internet. Mereka ini juga mendiskusikan dan mendokumentasikan berbagai proses yang terjadi di semua jaringan data dari alamat dan rute pesan melalui sebuah internetwork. Lalu yang keempat ada transport. Dari model OSI dan TCP/IP model digunakan untuk menggambarkan layanan umum atau fungsi yang mengelola percakapan individual antara sumber dan tujuan. Fungsi ini mencakup pengakuan, pemenuhan kesalahan, dan konsekuensi. Lalu fungsi kelima dan 7 pada OSI model itu sama saja dengan aplikasi pada TCP/IP model. Digunakan sebagai referensi untuk pengembangan perangkat lunak aplikasi dan vendor untuk menghasilkan produk yang perlu mengakses jaringan untuk komunikasi. Sekian presentasi saya mengenai using layer model.